Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 71. Pak Harahap, maaf, saya menyetir mobil, jadi tidak minum alkohol. Sarah berkata dengan dingin, mari kita bicara tentang pekerjaan. Kamu bisa memanggil supir pengganti. Harahap tersenyum. Nona Sarah, bagaimanapun juga, kamu adalah kepala penanggung jawab proyek daerah miskin, mulai sekarang akan banyak jamuan makan yang perlu dihadiri. Jika kamu tidak minum, siapa yang berani berdiskusi bisnis denganmu? Saya beritahu kamu, ada dua hal yang sangat diperlukan dalam pekerjaan di bidang konstruksi, rokok dan alkohol. Kamu adalah seorang wanita tidak merokok bukanlah masalah, tetapi sedikit tidak masuk akal jika kamu tidak minum, Harahap mengajari Sarah layaknya seorang yang berpengalaman. Jika kamu ikut jamuan tapi tidak minum, bagaimana jika tidak ada orang yang bersedia membicarakan bisnis denganmu? Menurutmu apakah yang saya katakan ini masuk akal? Jika kamu minum sake ini, saya akan membicarakan bisnis denganmu. Pak Harahap, saya akui bahwa saya memiliki pengalaman bisnis yang tidak memadai, lagi pula saya hanya pernah menjadi seorang akuntan. Sarah berkata tanpa ekspresi, apa yang kamu katakan memang masuk akal, kamu berada dalam bidang bisnis ini, sangat berpengalaman. Tetapi sejak saya memasuki ruangan sampai sekarang, saya belum melihat adanya niat yang tulus darimu untuk membicarakan bisnis, kamu selalu menghindari saya ingin tahu kenapa. Sebelum Sarah datang, dia sudah belajar beberapa keterampilan bisnis jika dia meminum sake ini, dia menjadi pihak yang dirugikan, Harahap yang akan mendominasinya, jadi dia harus kuat. Begini saja, mari kita bicara tentang bisnis dulu, kemudian saya akan minum sake ini. Sarah sedikit tersenyum. Harahap tertegun sejenak, dia tidak menyangka Sarah dapat bernegosiasi dengannya. Hahaha, begini baru ada perasaan menaklukkan. Senyuman tipis muncul di sudut mulut Harahap, baiklah, karena Nona Sarah bersikeras melakukan ini, saya tidak akan memaksa lagi, mari kita bicara tentang bisnis. Selesai bicara, dia mengeluarkan setumpuk kontrak dari koper dan menyerahkannya kepada Sarah. Nona Sarah, silakan lihat, ini adalah proyek daerah miskin, beberapa ide dariku. Wajah Sarah sedikit senang, sekarang dia yang mendominasi Harahap dia mengambil kontrak dan melihatnya. Setelah beberapa saat, wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin. Pak Harahap, apa maksudmu? Kami telah memberikan sepertiga dari proyek daerah miskin untukmu, Anda boleh saja tidak puas, tapi bisa-bisanya Anda berubah menjadi begitu serakah dan menginginkan 70% bagian dari proyek. Sarah melemparkan kontrak di atas meja dengan wajah dingin. Saya ingin 70%, tentu saja ada alasannya. Harahap mengusap kepalanya yang botak dan meminum segelas sake perlahan. Dalam seluruh industri real estate di kota Lautan Timur, tidak ada yang memiliki pangsa pasar lebih besar dari saya pun memiliki pekerja yang memiliki kemampuan hebat, sangat berpengalaman, jika menyerahkan 70% proyek tersebut kepada saya dapat menyelesaikan pekerjaan itu dengan sempurna. Nona Sarah, jika kamu mendistribusikan sisa 2/3 dari proyek ke pengembang lain, kemungkinan besar akan ada masalah yang timbul. Mungkin suatu hari ada pekerja yang meninggal, di hari lainnya akan terjadi keruntuhan, ketika itu terjadi dapatkah kamu memikul semua pertanggungjawaban ini? Dia berkata lagi, jika kamu memberi saya 70% dari proyek itu, tidak perlu dikatakan lagi, proyek pasti akan berjalan dengan lancar, setidaknya tidak akan menyebabkan korban. Menurutmu apakah saya akan mempercayainya? Sarah mendengus dengan dingin, sebelum datang, saya telah menyelidiki informasimu para bawahanmu bukannya tidak memiliki tingkat kecelakaan kerja yang tinggi,
hanya saja kamu memiliki koneksi dan cara untuk menutupi semua permasalahan ini. Harahap terkejut dan melirik Sarah, dia tidak menyangka bahwa bukan hanya memiliki penampilannya yang cantik, tapi dia juga memiliki sedikit kemampuan ini menyebabkan keinginan untuk menaklukkannya semakin tinggi. Memberikanmu sepertiga dari proyek ini, hanya karena kamu memiliki 40% pangsa pasar real estate di kota Lautan Timur, dan ini adalah batasnya, 70%, tidak mungkin. Suara Sarah menjadi lugas dan tegas. Hehe, lebih baik Nona Sarah menandatangani kontrak ini. Harahap tersenyum dingin, kesabarannya hampir hilang. Menandatangani kontrak. Saya baru saja mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Jika Pak Harahap tidak puas, kita dapat membatalkan kerjasama, tanpa Anda, proyek daerah miskin tetap dapat berjalan. Kata Sarah dingin. Maaf, tanpa saya, proyek daerah miskin benar-benar tidak dapat dilaksanakan. Harahap berkata, saya telah berkecimpung di industri ini selama bertahun-tahun, yang lain tidak perlu dikatakan lagi, saya masih memiliki kemampuan untuk menghentikan proyek ini. Pak Harahap, apakah kamu mengancam saya? Iya, saya memang mengancam kamu harus menandatangani kontrak ini hari ini, bagaimanapun kamu harus menandatanganinya. Kesabaran Harahap benar-benar hilang, dia tidak lagi menyembunyikan ekspresi keserakahan di matanya. Nona Sarah, hari ini kamu tidak hanya cukup untuk menandatangani kontrak untuk saya, bahkan ragamu saya juga menginginkannya. Ketika urusan kita selesai, saya akan mengambil beberapa fotomu, dan bukankah saat itu juga kamu harus menurutiku? Prok prok prok. Selesai berbicara, Harahap bertepuk tangan, pintu ruangan terbuka, 4-5 pria besar berdiri di luar, dengan galak menatap Sarah. Harahap, apa maksudmu? Sarah melihat keluar ruangan, ekspresinya membeku. Apa maksudnya? Maksudnya adalah yang saya katakan tadi. Harahap tersenyum. Nona Sarah, saya beri kamu pilihan, segera minum sake yang ada di depanmu, maka akan saya anggap kamu menghormati saya, dan akan saya biarkan kamu keluar dengan selamat tanpa terjadi apapun. Jika kamu tidak minum, itu artinya kamu tidak menghormati saya, maka saya pun tidak akan menghormatimu. Sarah sangat marah sampai terlihat seperti mengepulkan asap, tetapi melihat ada 4 atau 5 pria besar di luar pintu, dia pasti tetap tidak bisa keluar. Segera, dia melihat ke gelas sake, oke, saya akan menghormatimu, saya akan meminumnya. Sarah mengalah, tangannya yang indah mengangkat gelas sake. Senyum Harahap melebar, tidak bergerak dan menatap Sarah, strateginya akan segera berhasil. Melihat sake itu akan segera masuk ke mulutnya, sebuah suara penuh ejekan datang. Pak Harahap memiliki emosi yang besar seorang pria dewasa, bisa-bisanya mempersulit seorang wanita. Siapa yang bicara? Tatapan Harahap menjadi dingin, dia melihat ke arah luar ruangan. Seorang pria parubaya berdiri di sana, mengenakan setelan adat abu-abu, dengan wajah persegi dan mata yang dalam, sepasang batu besi membuat suara, berdecit, di tangannya. Dan di sampingnya, berdiri seorang pemuda dengan tubuh sedikit kurus dan aura yang sulit diungkapkan di sekujur tubuhnya. Juwono. Harahap memandang pria parubaya itu, sedikit mengernyit. Apa yang kamu lakukan di sini? Sayang, Sarah melihat Fernando dan langsung menyapanya. Mengapa kamu datang kemari? Aku juga ingin makan makanan Jopanzo, jadi aku datang ke sini. Fernando tersenyum. Harahap, kamu seorang pria, benar-benar tidak tahu malu bisa-bisanya menggunakan konspirasi dan tipu daya pada seorang wanita dan membiusnya dengan sake. Juwono mencibir. Menaruh obat. Sarah terpana dan melihat sake di atas meja, dan tiba-tiba dia mulai mengerti maksud dari semuanya. Pantas saja Harahap begitu aneh dan terus memintanya minum, ternyata ada obat di dalam sake itu. Ternyata ketahuan olehmu, ya aku memang menaruh obat. Harahap menyeringai, tidak menyembunyikan apapun, kenapa, kamu mau ikut campur? Bukankah selama ini kita tidak saling mencampuri urusan satu sama lain, hanya demi seorang wanita kamu ingin merusak hal ini, bukankah tidak ada keuntungannya untuk kita berdua? Harahap,
kamu benar-benar sangat tidak tahu malu. Wajah Sarah berubah menjadi pucat karena amarah, tidak disangka Harahap menggunakan tipuan. Sayang, ayo pergi. Setelah itu, dia menarik Fernando keluar. Pergi kemana? Ini semua orang-orangku. Harahap tersenyum. Brak, brak, pintu dari 6 atau 7 ruangan di sekeliling semuanya terbuka, total 20-30 orang keluar dari ruangan, memenuhi lorong. Semua orang memandang Sarah, tatapannya sangat sangar. Ekspresi wajah Sarah sangat jelek. Bab 72. Sarah, aku terlalu malas untuk menutupinya darimu. Harahap memandang Sarah, dan menyeringai. Aku jatuh cinta padamu, mulai sekarang kamu adalah wanitaku. Malam ini aku ingin tidur denganmu. Dan kamu suaminya kan? Pandangan Harahap tertuju pada Fernando. Dengar-dengar kamu hanya seseorang yang tidak berguna, setiap hari hanya diam di rumah dan makan, menunggu kematian. Keberuntunganmu benar-benar besar, bisa menikahi istri cantik seperti Sarah. Tapi hari ini kamu harus menerima, aku akan bermain dengan istrimu. Seorang Harahap bermain dengan wanitamu adalah sebuah berkah. Sayang. Sarah memegang tangan Fernando erat-erat, tubuhnya yang ketakutan sedikit gemetar. Tidak apa-apa. Fernando membelai rambut Sarah. Tidak apa-apa. Sedang menghibur diri sendiri. Harahap tersenyum. Sekali tidak berguna selamanya tidak berguna, padahal istrinya sendiri akan tidur dengan orang lain, tapi dia tidak marah, benar-benar orang payah. Mungkin melihat orangku yang begitu banyak, tercengang dalam sekejap. Ekspresi Fernando tidak berubah, kelopak mata Juwono sedikit bergerak-gerak. Sejak kecil Fernando dibesarkan dengan baik di keluarganya, dia jarang menunjukkan emosinya, sehingga emosinya tidak terlihat. Maka dari itu sekarang pun Harahap tidak bisa merasakan sedikit pun perubahan emosi Fernando. Hanya satu alasannya, karena Fernando sangat marah. Semakin besar emosinya, maka semakin baik disembunyikannya. Harahap, orangmu banyak ya. Juwono tersenyum, kemudian dia menepuk tangan. Prok, prok, prok. 7 atau 8 pintu ruangan terbuka berturut-turut, dan sekelompok orang besar keluar dari ruangan. Dalam sekilas, terlihat sekitar 4-50 orang, tubuh mereka tinggi dan kekar, terlihat tangguh. Apa yang terjadi? Tiba-tiba begitu banyak orang muncul lagi. Bawahan Harahap sedikit bingung, mereka tidak menyangka akan dikepung secara tiba-tiba. Juwono, kamu ingin ikut campur hanya demi seorang wanita. Wajah Harahap dingin, aku tahu kedudukanmu di jalanan, tapi aku Harahap, bisa sampai di tempatku sekarang, karena ada orang di belakangku. Jika kamu melawanku, kita berdua akan terluka, dan pada saat itu, orang di belakangku tidak akan membiarkanmu pergi. Orang di belakang panggung. Juwono mendengus, terlalu malas untuk berbicara. Tidak peduli seberapa hebat orang di belakang Harahap, mungkinkah lebih baik dari Fernando mengalahkan keluarga Lukman. Sarah, pergilah ke ruangan itu dan tunggu sebentar, aku akan membereskan hal ini sebentar, kata Fernando. Sayang kamu, wajah Sarah penuh kekhawatiran. Ternyata ketahuan olehmu, ya aku memang menaruh obat. Harahap menyeringai, tidak menyembunyikan apapun. Kenapa kamu mau ikut campur? Bukankah selama ini kita tidak saling mencampuri urusan satu sama lain? Hanya demi seorang wanita kamu ingin merusak hal ini, bukankah tidak ada keuntungannya untuk kita berdua? Harahap, kamu benar-benar sangat tidak tahu malu. Wajah Sarah berubah menjadi pucat karena amarah, tidak disangka Harahap menggunakan tipuan. Sayang, ayo pergi. Setelah itu, dia menarik Fernando keluar. Pergi kemana? Ini semua orang-orangku. Harahap tersenyum. Brak, brak. Pintu dari 6 atau 7 ruangan di sekeliling semuanya terbuka, total 20-30 orang keluar dari ruangan, memenuhi lorong. Semua orang memandang Sarah, tatapannya sangat sangar. Ekspresi wajah Sarah sangat jelek. Bab 72. Sarah, aku terlalu malas untuk menutupinya darimu. Harahap memandang Sarah, dan menyeringai. Aku jatuh cinta padamu, mulai sekarang kamu adalah wanitaku. Malam ini aku ingin tidur denganmu.
Dan kamu suaminya kan? Pandangan Harahap tertuju pada Fernando. Dengar-dengar kamu hanya seseorang yang tidak berguna, setiap hari hanya diam di rumah dan makan, menunggu kematian. Keberuntunganmu benar-benar besar, bisa menikahi istri cantik seperti Sarah. Tapi hari ini kamu harus menerima, aku akan bermain dengan istrimu. Seorang Harahap bermain dengan wanitamu adalah sebuah berkah. Sayang, Sarah memegang tangan Fernando erat-erat, tubuhnya yang ketakutan sedikit gemetar. Tidak apa-apa. Fernando membelai rambut Sarah. Tidak apa-apa. Sedang menghibur diri sendiri. Harahap tersenyum. Sekali tidak berguna selamanya tidak berguna, padahal istrinya sendiri akan tidur dengan orang lain, tapi dia tidak marah, benar-benar orang payah. Mungkin melihat orangku yang begitu banyak, tercengang dalam sekejap. Ekspresi Fernando tidak berubah, kelopak mata Juwono sedikit bergerak-gerak. Sejak kecil Fernando dibesarkan dengan baik di keluarganya, dia jarang menunjukkan emosinya, sehingga emosinya tidak terlihat. Maka dari itu sekarang pun Harahap tidak bisa merasakan sedikit pun perubahan emosi Fernando. Hanya satu alasannya, karena Fernando sangat marah. Semakin besar emosinya, maka semakin baik disembunyikannya. Harahap, orangmu banyak ya. Juwono tersenyum, kemudian dia menepuk tangan. Prok, prok, prok. 7 atau 8 pintu ruangan terbuka berturut-turut, dan sekelompok orang besar keluar dari ruangan. Dalam sekilas, terlihat sekitar 4-50 orang, tubuh mereka tinggi dan kekar, terlihat tangguh. Apa yang terjadi? Tiba-tiba begitu banyak orang muncul lagi. Bawahan Harahap sedikit bingung, mereka tidak menyangka akan dikepung secara tiba-tiba. Juwono, kamu ingin ikut campur hanya demi seorang wanita. Wajah Harahap dingin, aku tahu kedudukanmu di jalanan, tapi aku harap, bisa sampai di tempatku sekarang, karena ada orang di belakangku. Jika kamu melawanku, kita berdua akan terluka, dan pada saat itu, orang di belakangku tidak akan membiarkanmu pergi. Orang di belakang panggung. Juwono mendengus, terlalu malas untuk berbicara. Tidak peduli seberapa hebat orang di belakang Harahap, mungkinkah lebih baik dari Fernando mengalahkan keluarga Lukman. Sarah, pergilah ke ruangan itu dan tunggu sebentar, aku akan membereskan hal ini sebentar, kata Fernando. Sayang kamu, wajah Sarah penuh kekhawatiran. Tidak apa-apa, sebentar juga akan selesai. Kelembutan muncul di mata Fernando. Baik, akhirnya, Sarah mengangguk, pergi ke ruangan lain dan menutup pintu. Harahap mencibir. Juwono, sepertinya kamu sudah bertekad untuk ikut campur. Bu. Sebelum dia selesai berbicara, Fernando memukulnya dengan tinjunya. Membuat Harahap jatuh ke atas meja, darah mengalir deras dari hidungnya. Sialan, sampah sepertimu berani memukulku. Mata Harahap membelalak, dia tidak menyangka, bahkan sebelum Juwono bergerak, Fernando yang tidak berguna ini akan langsung memukulnya. Ayo bunuh dia, teriak Harahap. Serang mereka. Juwono juga berbicara tanpa ekspresi. Kedua belah pihak bertarung. Rang, buk, buk, ah, persetan. Terdengar suara pukulan dan teriakan bercampur aduk. Sebagian besar bawahan Harahap berasal dari lokasi konstruksi, meski kuat, tapi mereka kurang pengalaman bertempur sedangkan yang dibawa Juwono adalah petarung elit, telah menjadi bawahan Juwono selama bertahun-tahun, bagi mereka bertarung adalah hal yang biasa, dan sudah sangat berpengalaman, mereka akan melakukan apapun untuk mengalahkan lawan. Hanya dalam beberapa menit, semua orang Harahap jatuh, tergeletak di lantai. Tentu saja mereka bukan lawan yang sepadan, Harahap pun sama sekali tak menyangka, tiba-tiba. Buk! Fernando menendang perutnya dengan keras. Dia terbang seperti layang-layang yang putus, menabrak ruangan, dan jatuh dengan keras ke lantai ruangan sebelah. Sampah sepertimu, berani-beraninya memukulku. Harahap berteriak, tahukah kamu siapa yang ada di belakangku? Tahukah kamu bahwa, dengan latar belakangku, membunuhmu sesederhana membunuh semut? Kamu sampah, semut, dari mana keberanian untuk memukulku? Dia memandang Fernando dengan penuh kebencian dan ketidakpercayaan,
dia benar-benar tidak percaya mengapa Fernando berani memukulnya. Apakah Sampah sepertinya takut mati? Tidak takut dengan kekuatannya. Sampah, aku memiliki puluhan ribu pekerja migran di bawahku, dengan sedikit uang, mereka dapat melemparkanmu ke sungai panjang untuk memberi makan ikan. Serunya lagi. Sampah. Fernando tersenyum dingin dan menginjak wajah Harahap. Bu, kalau aku ini Sampah, sekarang kamu dunjak sol sampahku, kalau begitu kamu apa? Fernando menatap Harahap dengan tatapan dingin merendahkan. Ditatap oleh Fernando, seluruh badan Harahap gemetaran, dia merasa seolah-olah sedang ditatap oleh binatang buas yang menakutkan. Saat ini, perkelahian di luar pun telah berakhir, semua orang yang di bawah Harahap terbaring di lantai dan meratap. Kamu suka memaksa orang minum alkohol kan? Fernando mengambil gelas Sarah tadi dan memberi isyarat dengan matanya. Dua orang segera datang dan membuka mulut Harahap. Sampah, apa yang ingin kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Harahap berusaha mengelak, tetapi percuma saja. Fernando mengambil gelas sake, menuangkan semua sake ke mulut Harahap, lalu mengambil kendi sake, dan menuangkan sisanya ke mulutnya. Karena kamu suka memaksa orang minum, maka aku akan memaksamu minum juga. Fernando tersenyum dingin. Ohok, ohok, ohok Sampah. Harahap batuk dan mencoba memuntahkan sake, tetapi tidak berhasil. Pak Fernando, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Juwono berjalan mendekat dan bertanya. Bawa dia pergi. Fernando melirik Harahap dan berkata, tanyakan juga kepada pemilik restoran berapa harga barang yang rusak, bayar 2 kali lipat. Selesai bicara, Fernando pergi ke ruangan di mana Sarah berada. Sayang, melihat Fernando, Sarah segera berdiri, wajahnya sangat cemas. Bagaimana situasinya sekarang? Aku mendengar suara perkelahian dari luar, aku sangat mengkhawatirkanmu. Tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir, kamu pulang dulu ya, Fernando tersenyum menghibur. Sayang, apa yang mau kamu lakukan? Sarah langsung bertanya. Masih ada urusan yang harus dilakukan, kata Fernando. Sarah terdiam beberapa saat, dan akhirnya mengangguk. Baik, kalau begitu aku akan pulang duluan dan menunggumu di rumah. Sayang kamu hati-hati ya. Meskipun dia ada banyak keraguan dalam pikirannya, tapi dia tidak banyak bertanya setelah Sarah pergi. Fernando meminta orang untuk mengeluarkan Harahap dari restoran Susia dan melemparkannya ke dalam bagasi van. Di atas jembatan sungai panjang kota lautan timur. Saat itu sudah larut malam, bulan bersinar terang di permukaan sungai, membuat air di sungai terlihat berkilau, ada angin malam berhembus. Fernando berdiri di tepi sungai, melihat pemandangan sungai dengan tangan terlipat di belakang punggung. Pak Fernando, orangnya sudah kami bawa. Juwono berjalan mendekat, diikuti oleh 2 orang bawahan, memegang Harahap. Pada saat ini, Harahap berjalan dengan goyah, matanya berputar, gemetaran, seolah-olah dia bisa jatuh kapan saja. Efek obat ini cukup cepat, dia sudah hampir tidak sadarkan diri, Juwono tersenyum. Ikat dia dengan batu besar dan biarkan dia tenggelam ke dasar sungai selamanya. Fernando berbicara dengan acuh tak acuh, sejak dia tahu bahwa Harahap akan membius Sarah, dia sudah berniat untuk membunuhnya. Baik, Juwono memberi isyarat, dan seorang bawahan pergi mencari batu. Apa yang ingin kalian lakukan? Suara Harahap terdengar sangat lemah, tapi wajahnya penuh ketakutan. Bersambung ke bab 73. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.